wakaf adalah sebuah amal dalam Islam yang bisa berdampak bukan hanya kepada diri kita pribadi di dunia maupun di akhirat, tapi juga berdampak. Ikhlaskan niat, bulatkan tekad, untuk lanjutkan estafeta perjuangan. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Tak ada waktu untuk berseteru, tak ada ruang untuk bertengkar. Tugas mulia di depan mata, satukan kiada berjuang untuk menang. Impian Anda untuk menunaikan ibadah umroh dan haji kini semakin dekat. Dengan karya Imtax, kami menyediakan layanan terbaik, mulai dari persiapan hingga keberangkatan, dengan fasilitas yang nyaman dan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi. Karya Imtax menyelamatkan umat dalam beribadah umroh dan haji. JM99 berasal dari sumber air murni yang terjaga kualitasnya. Melalui proses demineralisasi yang ketat, kami menghilangkan mineral anorganik dan zat berbahaya, menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Kami menggunakan teknologi pengisian otomatis yang higienis untuk menjaga kesegaran dan kemurnian air TJM99, pilihan tepat untuk hidrasi optimal, segar, murni, dan berkualitas. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'da tahmid, tahlil, maka sepatutnya kita muja dan muji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita yang senantiasa istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Pemirsa sekalian, sahabat TV Persis, di bulan Ramadan tahun ini 2025, insyaallah kita akan mengungkap sebuah amalan yang memang sangat penting di dalam Islam. Amalan ini tidak hanya berdampak kepada pribadi orang itu, tapi berdampak bagi masyarakat. Banyak sekali amalan-amalan yang lain itu sifatnya hanya ke pribadi. Salat, kemudian saum. Allah memberikan amalnya itu pada pribadi kita. Namun ada amalan dalam Islam yang itu berdampak kepada masyarakat dan itu the long life, panjang hidup kita, bahkan setelah kita mati, amalannya itu dunia akhirat. Kita sudah meninggal, orang mungkin sudah lupa dengan kita, anak cucu kita, buyut kita juga semua sudah lupa, tapi pahala itu terus mengalir. Nah, inilah yang menjadi sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu konsep tentang wakaf. Konsep tentang wakaf ini dalam Al-Quran menjadi dasar, disebutkan Allah menjadi dasar bagi kita umat Islam untuk melaksanakannya. Dasar dalam Al-Qur'annya adalah surat Ali Imran ayat 92, Al-Baqarah ayat 261, Al-Baqarah 267, dan Al-Hajj ayat 77. Dari 4 ayat ini saya akan membacakan hanya satu saja, nanti bisa dicek dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Hajj. Saya ingin membacakan di surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim.
Dan kamu tidak akan disebut berbuat kebaikan hatta tunfiku mimma tuhibbun, sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai, yang kamu sayangi. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan kamu tidak menginfakkan sesuatu kecuali Allah itu mengetahui akan perbuatan kita ini. Di sini memang disebutkannya secara umum, berinfak. Kemudian para ulama menjelaskan salah satu tafsir dari penafsiran ini yang disebut dengan tafsir maudhu'i, yaitu yang hadis yang menjelaskan ini atau yang berkorelasi dengan ayat ini adalah salah satu hadis yang sangat kita kenal, yaitu idza mata ibnu adam atau idza mata al insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Putus semua amal perbuatannya, putus segala sesuatunya illa min salasin, kecuali ada 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, kemudian al ilmu yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah waladun sholih, yaitu anak yang soleh. Jadi dasar tentang wakaf ini sekurang-kurangnya adalah satu ayat Al-Quran tadi, dan kemudian hadis yang saya sampaikan tadi, yang barusan. Nah, ini dipraktekkan oleh para sahabat. Dipraktekkan oleh para sahabat, di antaranya adalah oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pada saat itu Rasulullah hijrah ke Madinah bersama para sahabat. Nah, di Madinah para sahabat kekurangan air. Maka ada orang Yahudi yang menjual air. Cuman karena dia hanya seorang, dialah yang memonopoli penjualan air tersebut. Sehingga harganya menjadi sangat mahal. Kira-kira kalau di kita seliter yang seharusnya kurang lebih Rp1.000 begitu. Nah, si Yahudi ini menjual kadang 20.000, kadang 25.000, kadang 30.000, suka-suka dia aja. Kenapa? Karena ini monopoli oleh Yahudi. Nah, para sahabat kemudian mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kita kesulitan air. Ada yang menjual air Yahudi. Nah, kemudian dia memonopoli harganya ini. Nah, kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat yang lain. Bagaimana kira-kira solusinya ini terhadap persoalan ini? Satu di antaranya adalah Utsman bin Affan. Bin Affan katakan, biar coba saya tangan. Singkat cerita, kemudian Utsman bin Affan membeli sumur itu yang dikenal dengan Bi'r Utsman, ya, sumur Utsman. Alhamdulillah dalam suatu kesempatan haji saya pernah mendatangi sumur tersebut, dan Masya Allah sekali. Sumur tersebut airnya sampai sekarang banyak sekali, dan memang air tersebut mengairi perkebunan kurma. Begitu. Nah, saya juga sedang berpikir, kok kenapa jamaah umroh atau jamaah haji yang pergi ke sana jarang sekali yang bisa punya akses untuk menjenguk Bi'r Utsman tersebut, sumur Utsman. Boleh jadi mungkin ini dilarang oleh pemerintah Saudi. Kenapa? Kalau ini dijadikan tempat berkunjung, nanti macam-macam lah di kita ini. Ada yang dijadikan air jimat, air untuk pengobatan dan lain sebagainya. Karena memang airnya jernih sekali dan sangat bagus sekali. Sampai sekarang masih ada. Nah, itu kemudian oleh Utsman bin Affan tidak lagi diberikan, tidak lagi dijual kepada kaum muslimin di Madinah. Tapi air tersebut diwakafkan, diserahkan kepada kaum muslimin untuk airnya diambil dan dipakai. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, pemirsa yang
saya hormati sahabat TV Persis, apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan adalah menjadi salah satu contoh. Kalau kita ke Madinah, selain ada Bi'r Utsman, di dekat Masjid Nabawi itu ada Hotel Utsman bin Affan. Nah, Hotel Utsman bin Affan, itu nama hotelnya Utsman bin Affan. Itu juga adalah tanah wakaf dari Utsman bin Affan. Jadi dari hasil wakaf Utsman bin Affan ini, itu sebagian setelah dipotong untuk operasional, sebagian itu diberikan pada kaum muslimin di seluruh dunia. Baik itu dari hasil korma maupun dari hasil hotel, semuanya itu dibagikan kepada umat Islam seluruh dunia. Jadi Utsman bin Affan sudah tidak ada kurang lebih 1400 tahun yang lalu, tapi namanya, kebaikannya masih terus disebut oleh umat Islam dari seluruh dunia. Kenapa? Karena ini berlaku dari satu konsep dalam Islam, selain ibadah itu sendiri, bahwa konsep ini adalah konsep wakaf. Nah, hadirin rahimakumullah, undangan Allah, hadirin rahimakumullah, sahabat Persis yang kami cintai, kita tarik persoalan dari konsepsi yang ada dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah, kemudian sahabat di Madinah, kita tarik sekarang ke Indonesia, di tempat kita berada. Alhamdulillah, meski negara kita tidak menyebut sebagai negara Islam, tapi negara ini juga bukan negara sekuler. Nah, di kita, tentang wakaf ini diakomodir oleh pemerintah. Maka dibuatkanlah undang-undang, yaitu Undang-Undang Perwakapan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang mengatur tentang wakaf. Karena di situ ada nazir, karena di situ ada harta wakafnya, kemudian ada mauquf alaih, dan seterusnya. Jadi itu diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Mengapa hal ini perlu diatur? Nah, karena di kita, tradisi wakaf itu sudah ada sejak zaman Belanda. Sudah ada sejak zaman dulu. Hampir di semua provinsi. Kalau kita lihat di Jakarta atau di Jawa Barat, lihat banyak sekali tanah-tanah wakaf. Ada yang jadi pesantren, ada yang jadi madrasah, ada yang jadi masjid, ada yang jadi kuburan, banyak sekali. Namun, persoalannya adalah tanah wakaf tersebut tidak teradministrasikan dengan baik. Nah, ini yang kemudian di kemudian hari menjadi persoalan. Menjadi persoalan baik itu di kalangan keluarga maupun oleh masyarakat umum. Misalnya, tanah itu sudah diwakafkan oleh kakeknya. Tanah yang luas itu. Kemudian ketika kakeknya wafat, tanah wakaf tersebut tidak diadministrasikan sejak kakeknya itu hidup. Kemudian generasi berikutnya tidak tahu kalau itu adalah tanah wakaf. Maka sebagian ada yang dijual, yang dipakai rumah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian ketika itu ingin diperjelas lagi sebagai administrasi wakafnya, ingin diselesaikan administrasi wakafnya, nah inilah kemudian sering terjadi konflik. Nah, kemudian banyak hal dari tidak teradministrasikannya tanah wakaf ini menjadi persoalan yang berkepanjangan. Bahkan tidak kurang, misalnya sahabat TV Persis yang kami cintai, di pesantren kita, pesantren Pejagalan kita di Bandung ini, sebetulnya tanah wakafnya itu luas. Ini adalah salah satu contoh, tanah wakafnya itu luas sampai ke belakang. Gitu. Tapi karena pada saat itu orang belum terbiasa untuk mengadministrasikan tanah wakaf, akhirnya ya orang mungkin ada yang tidak sengaja menempati tanah itu, membangun tanah itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya nyaris hilang. Akhirnya terpotong oleh banyak orang. Karena orang secara pribadi-pribadi itu pada kepentingannya, maka dia mengadministrasikan tanah wakaf itu.
karena tanah wakaf itu tidak teradministrasikan, maka jadilah sertifikat orang lain. Nah, ini adalah persoalan yang sangat krusial. Persoalan yang kemudian menjadi tanah wakaf itu seharusnya menjadi berdaya, kemudian menjadi tidak berdaya. Hadirin sahabat TV Persis yang kami cintai, di kita, di Indonesia pada umumnya, pemberdayaan terhadap tanah wakaf itu sudah banyak dilakukan. Termasuk di kita di Persatuan Islam. Kita bisa melihat di Persatuan Islam, di Pamengpeuk sana, ada tanah wakaf dijadikan pom bensin. Nah, sebagai amal usaha, jadi wakaf itu perlu diketahui tidak harus selalu menjadi masjid. Tidak harus selalu menjadi pesantren atau madrasah. Tapi menjadi amal usaha yang bisa menopang, amal usaha yang bisa menunjang pada kegiatan pesantren, kegiatan sekolah, ataupun kegiatan masjid. Nah, di Persis, maka dibuatkanlah di tanah wakaf tersebut pom bensin. Itu untuk memberdayakan tanah wakaf ini agar menghasilkan uang. Uang itu untuk apa? Uang itu kemudian untuk berbagai hal. Satu, bisa diberikan kepada fakir miskin, bisa diberikan kepada sekolah, bisa diberikan kepada masjid, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi intinya adalah dari hasil pemberdayaan tanah wakaf diberikan untuk kemajuan umat. Kemudian pemberdayaan wakaf ini banyak sekali variannya. Kalau tanah wakafnya Utsman radhiyallahu anhu itu dijadikan hotel, kemudian sampai sekarang alhamdulillah ada manfaatnya itu bisa diberikan kepada banyak pihak. Hadirin rahimakumullah dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa disimpulkan bahwa wakaf adalah sebuah amal dalam Islam yang bisa berdampak bukan hanya kepada diri kita pribadi di dunia maupun di akhirat, tapi juga berdampak sampai setelah kita wafat. Nah, kemudian para hadirin ini muncul pertanyaan dari pemirsa sekalian, yaitu tentang, Ustadz, apa hukumnya kalau wakaf itu digugat? Nah, ini pertanyaan yang common sekali. Tanah wakaf itu prinsipnya dua hal. Satu adalah la yurasu wa la yuba'u. Tidak boleh diwariskan dan tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya, kakek saya wakaf. Nah, kemudian kakek saya meninggal, bapak saya meninggal, pengetahuan saya tentang itu ketika kakek saya wakaf, saya masih kecil. Kemudian, tanah wakaf itu yang tadinya di ujung sawah, di ujung kebun, atau di gunung begitu, tiba-tiba terpotong jalan. Begitu. Kemudian kita ini menganggap yang tadinya tanah tersebut harganya cuma semeter misalnya 10.000 berubah menjadi 1 juta. Ada 1 hektar. Nah, tergiurlah itu untuk dijual. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan warisan. Itu bukan warisan saya sebagai cucu. Pertama, la yurasu, tidak boleh diwariskan itu tanah wakaf, wala yubau, dan juga tidak boleh diperjualbelikan. Kalau digadaikan bagaimana? Sama, digadaikan juga tidak boleh. Karena itu masuk dalam konteks yubau, diperjualbelikan. Jadi tanah wakaf itu di dalam konteks keindonesiaan, dalam undang-undang, itu harus segera diadministrasikan. Tercatat di kita yang disebut, tercatat di kantor urusan agama, itu ada akta ikrar wakaf. Jadi saya mewakafkan
kemudian diurus oleh saya sampai ke KUA, Kantor Urusan Agama, kemudian saya menandatangani ikrar wakafnya bahwa tanah seluas bla 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 dengan alamat titik koordinat sedemikian alamatnya, maka saya tanda tangani ini diwakafkan kepada Persatuan Islam. Nah, full stop sampai di situ. Itu kemudian dibawa ke BPN, kemudian nanti dikeluarkan sertifikat wakaf. Dan itu secara pembiayaan oleh BPN digratiskan, tidak ada biaya. Nah, jadi ini, kalau setelah ada itu, hatta kita wafat, orang sudah melupakan, mungkin kita sudah jadi tanah, ratusan tahun kemudian, tidak ada yang tahu, tapi itu menjadi amal soleh kita, yang terus mengalir pahalanya, sampai nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sekali lagi bahwa wakaf tidak bisa diwariskan, wakaf tidak bisa diperjualbelikan. Jadi menggugat wakaf adalah sesuatu hal yang tidak boleh. Karena itu bukan warisan kita. Ikhwatul iman sekalian rahimakumullah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Persis yang kami muliakan. Kembali kepada konsepsi Islam, bahwa Islam adalah agama yang syumul, Islam adalah agama yang komprehensif, mengatur mulai dari kita mau tidur sampai kita tidur lagi, dari mulai kita melek sampai kita tidur lagi, itu semua diatur dalam Islam. Dalam Islam ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh, ada juga muamalah. Nah, semuanya ada dalam bingkai konsepsi Islaman. Ingat, hidup kita punya pahaman hayatuna kulluha ibadah. Semua kehidupan kita itu adalah ibadah. Oleh karena itu, saya terakhir mengajak kepada para pemirsa sekalian, bawalah harta yang kita usahakan di dunia ini, yang kita kerja dari pagi buta sampai malam buta, bawalah itu sampai ke akhirat. Bawa sampai ke akhirat. Jangan tinggalkan di dunia, bawa sampai ke akhirat. Caranya gimana? Caranya adalah wakafkan harta tersebut. Untuk apa? Untuk menunjang perjuangan Islam. Baik itu ke masjid, ke madrasah, ke pesantren, atau untuk amal usaha. Sehingga itu mengalir pahalanya untuk kita. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Semoga bermanfaat, semoga menggugah hati kita. Apalagi terakhir sekali adalah wakaf diberikan pada saat bulan Ramadan. Itu pahalanya insya Allah akan berlipat-lipat kali ganda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Dan menjauhi apa yang dilarang. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan keberkahan dalam setiap emas. Toko Emas Persatuan Islam, tempat terpercaya untuk perhiasan emas berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kami hadir dengan berbagai pilihan perhiasan emas yang elegan dan modern. Toko Emas Persatuan Islam adalah pilihan tepat untuk perhiasan impian Anda